Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita masih mempelajari bab 4, yaitu induksi Faraday. Untuk pertemuan hari ini, yang akan kita pelajari adalah aplikasi induksi Faraday dalam teknologi. Kalian pasti mempunyai sepeda kan di rumah? Nah, kalau kita perhatikan lagi, pada bagian muka sepeda itu ada dinamo. Nah, semakin cepat kita mengayuh sepeda, maka semakin terang pula lampu yang bersinarnya. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah perhatikan pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, menganalisis aplikasi induksi Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menentukan atau menghitung besar efisiensi transformator. Yang pertama adalah generator. Generator atau bisa disebut juga dengan dinamo adalah alat yang dapat mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Nah, berhubungan juga kan dengan dinamo sepeda tadi. Pada saat kita mengayuhnya dengan cepat, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkannya. Jenis generator ini ada dua. Pertama, generator AC, arus bolak-balik atau AC, dan generator arus searah atau DC. Adapun bagian-bagian generator ada dua. Pertama, rotor, dan kedua, stator. Rotor adalah bagian generator yang berputar. Nah, ini adalah rotor, jadi untuk menghasilkan flux magnetik, yang rotor ini harus selalu berputar. Yang kedua adalah stator, adalah bagian generator yang diam. Ini adalah stator. Pertama adalah dinamo AC. Disebut dinamo AC karena ini menghasilkan gelombang AC atau arus bolak-balik. Nah, pada gambar berikut ini, kumparannya ini kan tegak lurus terhadap magnet. Saat kumparannya seperti ini dan magnetnya tegak seperti ini, maka akan menghasilkan sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat atau cos 90 derajat itu kan cos 90 0. Maka flux magnetiknya itu minimum. Nah, flux magnetik tadi kan flux magnetik sama dengan B kali A kali cos theta. Ketika sudutnya 90, maka flux magnetiknya minimum. Nah, untuk menghasilkan arus secara terus-menerus, maka kumparan ini juga harus selalu berputar. Sehingga di sini saat ini rata seperti ini, maka suatu saat juga akan ada saatnya kumparannya berdiri sejajar dengan magnet. Ketika kumparannya sejajar dengan magnet, maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Cos 0 kan 1. Nah, sehingga ketika kumparannya sejajar, flux yang dihasilkan itu maksimal. Nah, pada dinamo AC ini, arus yang terbentuk adalah gelombang AC. Yang kedua adalah dinamo DC atau generator DC. Prinsip kerjanya sama saja dengan dinamo AC tadi. Bedanya pada dinamo DC, di sini cincin logam. Cincin logamnya ada satu, sedangkan pada dinamo AC tadi kan ada dua. Nah, selain itu, gelombangnya yang terbentuk adalah gelombang DC atau arus searah. Pada generator ini, ketika kumparannya tadi bergerak, maka akan menghasilkan flux magnetik, yang secara matematis, flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos omega T. Kenapa sini ada omega T? Karena kan kumparannya berputar. Nah, omega T ini adalah frekuensi sudutnya. Dari persamaan flux magnetik ini bisa kita tentukan besarnya GGL induksi.
pada pertemuan pertama kita telah mengetahui bahwa gigel induksi itu rumusnya gigel induksi sama dengan negatif N dP per dt. Kita masukkan saja flux magnetik dari generator ini. B dikali A cos omega theta. Karena ini diturunkan terhadap waktu, yang diturunkan terhadap waktu ini adalah cos omega TA saja. Maka B dan A kita keluarkan. Sehingga gigel induksi sama dengan negatif N dikali B dikali A D cos omega T per dt. Di sini turunan dari cos adalah min sin. Karena negatif sama dengan negatif sini, maka hasilnya nanti akan positif. Sehingga gigel induksi N BA omega sin omega T. Nah, jika gigel induksi maksimum antara ujung-ujung sikat sama dengan EM, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. GGL sama dengan Emax sin omega T sama dengan NBA omega sin omega T. Maka GGL maksimalnya NBA omega. Jika sebelumnya pada generator kita hanya menggunakan satu kumparan, nah lalu apabila kita di sini menggunakan dua buah kumparan. Sebut saja kumparan kedua ini adalah kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini tidak dihubungkan ke sumber tegangan, namun kumparan primerlah yang dihubungkan ke sumber tegangan AC. Saat tegangannya ini berubah-ubah, maka medan magnet di kumparan primer juga akan berubah-ubah. Hal ini menyebabkan medan magnet di kumparan sekunder juga akan ikut berubah. Adapun bagian-bagian transformator, pertama ada kumparan primer, kumparan sekunder, inti besi, dan sumber tegangan. Nah, atau bisa digambarkan juga seperti ini. Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari satu nilai ke nilai yang diinginkan. Bisa dinaikkan atau diturunkan. Jenis transformator itu sendiri terbagi menjadi dua. Step up untuk menaikkan tegangan dan step down untuk menurunkan tegangan. Pada transformator step up, yang mana untuk menaikkan tegangan, maka jumlah lilitan kawat pada kumparan sekundernya harus lebih besar daripada jumlah lilitan kawat pada kumparan primernya. Sehingga nanti hasilnya tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada kumparan sekunder. Misalnya kita ingin menaikkan tegangan dari 100 volt menjadi 500 volt. Maka kita membutuhkan lilitan kawat lebih besar 5 kali lebih besar dibandingkan lilitan kawat di kumparan primernya. Nah, untuk kumparan atau transformator step down yang mana fungsinya menurunkan tegangan, jumlah lilitan kawat kepada kumparan primer itu harus lebih besar daripada jumlah lilitan kawat pada kumparan sekunder. Yang hasilnya nanti pada output atau keluarannya pada kumparan sekunder, nilai tegangannya itu turun daripada di kumparan primer tadi. Misalnya, kita ingin menurunkan tegangan dari Misal kita ingin menurunkan tegangan dari 100 volt menjadi 10 volt. Maka di kumparan primer ini harus mempunyai 10 kali lebih besar lilitan atau 10 kali lebih banyak lilitan kawatnya dibandingkan di kumparan sekunder. Sehingga pada persamaan transformator itu, jumlah lilitan transformator sebanding dengan jumlah
tegangannya, atau NP per NS sama dengan VP per VS. Dan transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari transformator. Sehingga apabila semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar pula jumlah tegangannya. Dan sebaliknya. Nah, perbedaan antara kumparan primer dan kumparan sekunder itu pada kumparan primer ini masukan, di mana dia dihubungkan ke sumber tegangan AC. Sedangkan pada sekunder ini adalah keluaran dari kumparan primer tadi. Dan hasilnya ini dihubungkan ke lampu. Selanjutnya adalah efisiensi transformator. Efisiensi transformator yaitu besaran yang menyatakan perbandingan daya keluaran dan daya masukan. Efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Nah, rumus daya itu tegangan dikali arus. Maka efisiensi sama dengan tegangan dikali arus pada kumparan sekunder atau keluaran dibagi tegangan dikali arus pada kumparan primer atau masukannya dikali 100%. Contoh soal, sebuah transformator step up mengubah tegangan 50 volt menjadi 30 volt. Jika efisiensi trafo tersebut sebesar 80% dengan kumparan yang dihubungkan dengan 300 volt 70 watt, maka tentukan kuat arus dalam kumparan primernya. Yang pertama diketahui tegangan primer 50 volt dan tegangan sekundernya 300 volt. Daya pada keluarannya atau kumparan sekundernya 70 watt. Nah, dan efisiensinya 80%. Yang ditanyakannya adalah kuat arus pada kumparan primernya. Rumus yang digunakan itu kita cari dulu daya pada kumparan sekunder, lalu kemudian barulah kita cari kuat arus pada kumparan sekundernya. Maka efisiensi trafo sama dengan PS per PP dikali 100%. Efisiensinya tadi 80%, sama dengan watt daya pada sekundernya adalah 70 dibagi daya primer dikali 100%. Karena yang dicari adalah kuat arus pada kumparan primer, dan kita juga belum mengetahui berapa daya pada kumparan primer, maka kita keluarkan daya pada kumparan primer, sehingga 70 dibagi 80% sama dengan 100%. Apabila kita selesaikan ini, 70 dikali 100% dibagi 80%, hasilnya adalah 87,5 watt. Setelah kita mengetahui dayanya, maka barulah kita mencari kuat arusnya. Kuat arus itu rumusnya daya dibagi tegangan. Daya tadi adalah 87,5 dan tegangannya 50. 87,5 dibagi 50 hasilnya 1,75 ampere. Jadi kuat arusnya pada kumparan primer adalah 1,75 ampere. Sekian untuk hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.